Informasi Tim Kajian Khusus Lintas Timur Virtual Community Banyuwangi. Rehabilitasi narkoba merupakan instrumen kemanusiaan dalam sistem hukum Indonesia. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, yang sudah dikemas dalam Pasal 54 tersebut. Ketua Yayasan Anti Narkoba Lapor Pulih Sehat Sejahtera, YAN LPSS Banyuwangi, Hakim Said, S.H., diberi kewenangan untuk memutuskan rehabilitasi sebagai bagian dari proses hukum Pasal 103. Ini adalah bentuk nyata bahwa negara mengedepankan pendekatan pemulihan restoratif justice. Namun, di balik kerangka hukum yang progresif tersebut, muncul dinamika baru dengan tumbuhnya panti rehabilitasi mandiri, swasta milik perorangan yang berbadan hukum. Kehadiran panti-panti ini pada satu sisi yang patut diapresiasi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu korban penyalahgunaan narkotika. Tetapi di sisi lain, tanpa pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi, potensi penyimpangan menjadi tidak bisa diabaikan. Menurutnya, panti rehabilitasi mandiri bukan sekadar legalitas akta yayasan dan banyaknya pengelola panti rehabilitasi yang beranggapan bahwa cukup dengan berbadan hukum yayasan atau lembaga, maka mereka dapat menjalankan layanan rehabilitasi. Akan tetapi, dalam sistem hukum nasional, itu belum cukup untuk dapat menjalankan fungsi rehabilitasi yang diakui negara. Terutama dalam konteks hukum lembaga, harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu memiliki izin operasional sesuai standar, memenuhi standar layanan sebagaimana diatur dalam Permensos Nomor 26 Tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial, korban penyalahgunaan nafza, dan setidaknya memiliki tenaga profesional dalam pekerja sosial, konselor adiksi, tenaga medis, serta terintegrasi dalam sistem nasional, termasuk melalui mekanisme institusi penerima wajib lapor IPWL. Tidak dibenarkan untuk melampaui peran aparat penegak hukum, yang sering disalahpahami panti rehabilitasi, termasuk yang mandiri. Mereka tidak memiliki kewenangan dan bukan aparat penegak hukum APH, yang tidak dibenarkan untuk menahan seseorang secara paksa tanpa dasar hukum, yang dapat menentukan status hukum seseorang sebagai pengguna, pecandu, pengedar, mengatur, mengamankan proses hukum perkara narkotika, mengeluarkan jaminan atau klaim bahwa seseorang terbebas dari proses hukum. Jika panti rehabilitasi tersebut melakukan tindakan di luar kewenangan APH, maka berpotensi melanggar hukum yang berlaku yang dapat dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan seseorang dan berpotensi melanggar KUHP. Penyalahgunaan kewenangan, hingga berpotensi masuk wilayah obstruction of justice jika mengganggu proses hukum. Di titik ini, penting ditegaskan bahwa rehabilitasi adalah bagian dari sistem, bukan pengganti sistem hukum itu sendiri. Risiko penyimpangan, dari niat sosial ke potensi masalah hukum. Tanpa pengawasan, panti rehabilitasi mandiri berpotensi menghadapi berbagai risiko, antara lain, rehabilitasi dilakukan tanpa standar medis dan sosial yang memadai. Durasi rehabilitasi tidak sesuai prinsip terapi adiksi. Adanya pungutan biaya yang tidak transparan, klaim rehabilitasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika kondisi ini terjadi, maka rehabilitasi berisiko berubah dari instrumen pemulihan menjadi sekadar formalitas administratif, bahkan bisa menjadi celah penyimpangan. Lebih jauh lagi, jika hasil rehabilitasi dari lembaga non-standar digunakan dalam proses hukum, maka hal ini berpotensi merusak integritas sistem peradilan. Peran negara, pengawasan Kemensos, BNN, dan